Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan bioteknologi setelah mid semester ini nanti akan diampu oleh saya nantinya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan bioteknologi setelah UTS. Untuk mendapatkan atau untuk memahami seluruh materi pada mata kuliah ini, sebelumnya diharapkan Anda semua membaca terlebih dahulu, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, mencatat semua materi yang disampaikan, kemudian aktif dalam diskusi, dan saya harapkan untuk memperhatikan dalam setiap pertemuan kita. Ini merupakan materi-materi yang disampaikan pada perkuliahan bioteknologi setelah UTS ini. Ini beberapa tugas yang akan nanti diberikan selama perkuliahan. Itu adalah resume, presentasi, makalah, dan tugas akhir nantinya yang bisa saja nanti untuk sebagai project di akhir pertemuan kita nanti. Selanjutnya, kriteria penilaian yang akan dilakukan pada materi bioteknologi setelah mid ini yaitu tugas 25% dengan penjabarannya itu adalah tugas dan seminar, kemudian sikap dengan bobot 25% yaitu kehadiran, keaktifan, dan sikap, kemudian ujian itu sebesar 50%. Dan nanti nilai UTS dan nilai UAS dari dua orang dosen yang mengampu nantinya akan dijumlahkan nanti dan dibagi dua. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 9 yaitu bioinformatika. Apa itu bioinformatika? Bioinformatika merupakan hal yang baru. Hal ini tidak dapat lepas dari perkembangan biologi molekuler modern yang ditandai dengan kemampuan manusia untuk memahami genom, yaitu blueprint informasi genetik yang menentukan sifat dari setiap makhluk hidup yang disandikan dalam bentuk pita molekul DNA. Proyek genom manusia ini merupakan sebuah terobosan raksasa. Salah satu fokus ilmu biologi molekuler adalah mengenai penelitian biomedis pada manusia itu sendiri. Ilmuwan sudah sangat sadar bahwa kesehatan sudah seyogyanya ditinjau dari secara molekuler, supaya mendapatkan gambaran lebih holistik akan fungsi organisme itu sendiri. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan terobosan bagaimana cara untuk membongkar kode genetik pada manusia, sehingga dilaksanakanlah proyek genom manusia yang disebut sebagai HGP atau Human Genome Project, yang menghasilkan urutan DNA manusia yang disimpan dalam database, dan pada akhirnya database ini berkembang dan tidak hanya saja menyimpan database materi genetik manusia, tapi juga menyimpan database dari materi genetik organisme lainnya. Nah, disinilah permasalahan mulai muncul. Sehubungan dengan semakin banyaknya konten database tersebut, maka diperlukan manajemen rapi untuk mengarsipkannya dan juga pengaturannya. Selain itu, struktur protein yang dikristalografi berjumlah sekitar 22.000. Sementara protein yang telah diurutkan sekitar 1 juta. Apakah ini berarti kita harus mengkristalografi 900.000 lebih protein lainnya? Nah, sementara kita tahu
proses kristalografi itu memiliki kos yang sangat mahal. Nah, ini tentu saja tidak. Lalu, atas inisiatif para ilmu komputer, para ahli ilmu komputer, berdasarkan artificial dan intelligent, mereka berpikir bahwa semua gejala yang ada di alam ini bisa dibuat secara artifisial atau buatan melalui simulasi dari gejala-gejala tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan data-data yang menjadi kunci penentu tindak tanduk gejala alam tersebut, yaitu gen yang meliputi DNA dan RNA. Sehingga dengan gabungan antara sains biologi dan keahlian ilmu komputer, nah itu yang nanti akan menghasilkan keilmuan disebut sebagai bioinformatika. Pengertian bioinformatika. Bioinformatika sesuai dengan asal katanya yaitu bio dan informatika. Adalah gabungan antara ilmu biologi dan teknik informasi. Sebagai suatu disiplin ilmu, bioinformatika merupakan kajian yang memadukan disiplin biologi molekul, matematika, dan teknik informasi. Namun secara umum, bioinformatika dapat digambarkan sebagai segala bentuk penggunaan komputer dalam menangani masalah-masalah biologi. Tetapi dalam prakteknya, definisi yang digunakan lebih bersifat terperinci. Bioinformatika itu sendiri mempunyai pengertian suatu teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisis, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari data-data biologi molekul. Ini beberapa keilmuan dalam bioinformatika. Komponen utama keilmuan yang menyusun bioinformatika adalah ilmu matematika, ilmu komputer, dan ilmu biologi. Nah, semua ini nanti dipadu-padankan sehingga nanti dapat menghasilkan keilmuan yang digunakan dalam skala yang lebih luas. Ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu keilmuan bioinformatika. Syarat utama yang harus dimiliki dalam bioinformatika adalah keberadaan database. Database. Atau data-data tentang biologi molekuler itu sendiri. Database informasi dasar saat ini cukup tersedia secara luas. Untuk database DNA, yang utama adalah GenBank yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sementara untuk protein, database-nya dapat ditemukan di Swissprot, yang merupakan milik pemerintahan Swiss untuk sekuen asam aminonya. Sementara untuk struktur 3 dimensinya, maka database-nya adalah Protein Data Bank yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan perkembangan dari GenBank. Dari mulai awal penemuannya, itu sekitar 1980-an, perkembangan data-data dari sekuensi itu mengalami perkembangan sangat signifikan di tahun 1994 hingga 1998. Dan hingga tahun 2008 telah hampir mencapai 100 jutaan sekuens yang telah terdata di GenBank database. Sejarah
bioinformatika. Istilah bioinformatika mulai dikemukakan pada pertengahan era tahun 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritma untuk analisis sekuens biologi sudah dilakukan sejak tahun 60-an. Kemajuan teknik biologi molekuler dalam mengungkap sekuens biologi dari protein sejak awal 1950-an dan asam nukleat sejak 1960-an mengawali perkembangan basis data dan teknik analisis sekuens biologi. Basis data sekuens protein mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan Jerman, yaitu pada European Molecular Biology Laboratory. Penemuan teknik sekuens DNA yang lebih cepat pada pertengahan 1970-an menjadi landasan terjadinya ledakan sejumlah sekuens DNA yang berhasil diungkap pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ini menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom, meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sekuens, dan pada akhirnya lahirlah bioinformatika yang berkembang hingga saat ini. Bisa kita lihat, ini merupakan perkembangannya dari 1676, mulai ditemukannya mikroba melalui mikroskop yang sederhana sekali, hingga sekarang perkembangan bioinformatika itu sudah berkembang ke seluruh dunia. Penerapan utama bioinformatika. Penerapan utama dari informatika yang pertama yaitu adalah basis data sekuens biologi. Basis data sekuens biologi adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Nah, basis data utama untuk sekuens asam nukleat saat ini adalah GenBank yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu adalah penyejajaran sekuens. Penyejajaran sekuens atau sequence alignment adalah proses penyusunan atau pengaturan dua atau lebih sekuens sehingga persamaan sekuens-sekuens tersebut tampak nyata. Hasil dari proses tersebut juga disebut sebagai sequence alignment atau alignment saja. Baris sekuens dalam suatu alignment diberi sisipan, yaitu dengan tanda garis, ya, dengan tanda garis sedemikian rupa sehingga kolom-kolomnya memuat karakter yang identik atau sama di antara kedua sekuens tersebut. Penerapan utama dari bioinformatika selanjutnya itu adalah prediksi struktur protein. Nah, secara kimia dan fisika, bentuk struktur protein itu diungkapkan secara kristalografi, yaitu menggunakan sinar X dan spektroskopi NMR. Namun, kedua metode itu sangatlah memakan waktu dan relatif mahal, sehingga metode sekuens protein relatif yang lebih mudah ini diterapkan untuk mengungkapkan sekuens asam amino protein. Prediksi struktur protein berusaha meramalkan struktur 3 dimensi protein berdasarkan sekuens asam aminonya. Dengan kata lain, meramalkan struktur tersiernya dan struktur sekundernya berdasarkan struktur primer dari protein itu sendiri, sehingga dapat menghemat biaya dalam memprediksi struktur dari suatu protein. Ini merupakan gambar bagaimana dari awal struktur primer protein sehingga
nanti kita dapat memprediksi bagaimana bentuk kristalografi atau struktur 3 dimensi dari protein tersebut. Kemudian penerapan utama dari bioinformatika selanjutnya adalah analisis ekspresi gen. Analisis ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basa pada DNA dan RNA menjadi protein, dan lebih jauh lagi fenotip atau karakteristik baik struktural, biokimia, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme. Jadi dari mikro yang dalam bentuk DNA nanti dapat diamati dalam bentuk fenotip atau dapat diamati secara kasat mata. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme jika tidak dapat diekspresikan menjadi fenotip atau karakteristik yang dapat diamati. Kemudian penerapan utama dari bioinformatika selanjutnya adalah analisis filogenetika. Filogenetika adalah studi yang membahas tentang hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologinya. Jadi melalui DNA, kesamaan DNA, dan bentuknya, maka nanti dinyatakan hubungan antara organisme tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknik-teknik di dalam biomolekuler seperti PCR atau polymerase chain reaction dan sequencing DNA, penggunaan sekuen DNA dalam penelitian filogenetika telah meningkat pesat dengan telah dilakukan pada tingkat taksonominya bahkan sudah sampai famili marga dan spesies. Selanjutnya ini merupakan contoh-contoh penerapan penggunaan bioinformatika, terutama di bidang medis. Contoh penggunaan yang pertama yaitu bioinformatika dalam bidang klinis. Bioinformatika dalam bidang klinis sering disebut sebagai informatika klinis atau clinical informatics. Aplikasi dari informatika klinis ini berbentuk manajemen data-data klinis dari pasien melalui Electrical Medical Record atau EMR. Manajemen yang dikembangkan oleh Clement J. McDonough dari Indiana University of Medicine ini dimulai pada tahun 1972. McDonough pertama kali mengaplikasikan EMR pada 33 orang pasien penyakit gula atau diabetes. Nah, hingga sekarang EMR ini telah diaplikasikan pada berbagai penyakit. Data yang disimpan meliputi data analisa diagnosa laboratorium, hasil konsultasi dan saran, foto ronsen, ukuran detak jantung, dan lain-lain. Dengan data ini, diharapkan dokter akan bisa menentukan obat yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Dan lebih jauh lagi, dengan dibacanya genom manusia, akan memungkinkan untuk mengetahui penyakit genetik seseorang, penyakit keturunan, sehingga penanganan terhadap pasien itu menjadi lebih akurat. Contoh yang berikutnya adalah bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru. Bioinformatika juga menyediakan tool yang sangat penting untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenali penyebabnya. Banyak sekali penyakit baru yang muncul pada dekade ini. Di antaranya yang masih hangat adalah SARS dan saat ini adalah COVID-19. Pada awalnya itu penyakit ini diperkirakan oleh virus influenza karena gejalanya ini sangat mirip dengan gejala yang ditimbulkan pada pengidap influenza. Akan tetapi pernyataan ini salah karena influenza tidak terisolasi dari pasien. Perkiraan lain, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Candida. Karena bakteri ini
terisolasi dari beberapa pasien. Tapi perkiraan ini juga salah. Akhirnya ditemukan bahwa penyakit ini adalah penyakit SARS, yaitu di mana sebagian besar pasien SARS terisolasi virus corona yang jika dilihat dari morfologinya ini mirip sekali dengan virus flu, tapi sekuens genom ini kemudian dibaca dengan hasil analisa dikonfirmasi bahwa virus inilah virus corona yang telah bermutasi dari virus corona yang telah ada selama ini. Dan sekarang juga penemuan virus COVID-19 juga berlaku sama dengan virus SARS yang pertama, di mana SARS itu adalah SARS-CoV-1, sementara untuk COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2. Kemudian, contoh-contoh penggunaan yang lainnya adalah bioinformatika untuk identifikasi agen penyakit baru. Bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru, untuk menangani penyakit baru, itu diperlukan diagnosa yang akurat, sehingga dapat dibedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya. Diagnosa yang akurat ini sangat diperlukan untuk pemberian obat, perawatan yang tepat bagi pasien. Ada beberapa cara untuk mendiagnosa suatu penyakit, antara lain isolasi agen penyakit tersebut dan analisa morfologinya. Deteksi antibodi yang dihasilkan dari infeksi dengan teknik enzyme line immunosorbent assay atau ELISA yang menggunakan darah sebagai sampelnya. Dan saat ini ELISA merupakan metode yang digunakan sebagai rapid test positif COVID-19. Ya, rapid test yang digunakan pemerintah Indonesia terutama saat ini. Dan selanjutnya adalah deteksi gen dari agen penyakit pembawa tersebut dengan PCR atau polymerase chain reaction, di mana tes ini telah digunakan sebagai tes penentuan pada penyakit COVID-19. Selanjutnya, contoh yang penggunaan bioinformatika adalah untuk diagnosa penyakit baru. Cara untuk menemukan obat biasanya dilakukan dengan menemukan zat atau senyawa yang dapat menekan perkembangan suatu agen penyakit. Karena perkembangan agen tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, maka faktor-faktor inilah yang dijadikan sebagai target. Di antaranya, enzim-enzim yang diperlukan untuk perkembangbiakan suatu agen. Mula-mula yang harus dilakukan adalah analisis struktur dan fungsi enzim tersebut. Kemudian mencari tahu atau mensintesis zat senyawa yang dapat menekan fungsi dari enzim-enzim tersebut. Nah, metode lama yang digunakan itu cenderung menggunakan metode secara dalam skala laboratorium atau langsung menggunakan eksperimen. Metode ini sangat mahal, sehingga dengan adanya perkembangan bioinformatika saat ini, maka reaksi-reaksi tersebut dapat diprediksi menggunakan modeling komputasi. Ya, modeling komputasi. Dengan adanya modeling komputasi ini dapat ditentukan efektivitas dari suatu obat, sehingga nanti dapat menghemat biaya penentuan obat yang digunakan untuk suatu penyakit. Ya, ini tentu telah kita lihat bagaimana saat ini sangat cepatnya penemuan obatnya. Saat ini sudah mulai ditemukan obat seperti chloroquine dan remdesivir yang digunakan untuk pengobatan COVID-19. Nah, ini memang pada awalnya selalu digunakan metode modeling komputasi untuk menentukan
bagaimana reaktivitas dari suatu obat terhadap penyakit tersebut. Nah, selanjutnya baru nanti diujikan dalam skala laboratorium, dan baik itu secara in vivo maupun in vitro, dan selanjutnya nanti baru dicobakan pada sampel manusia, baik skala kecil maupun skala yang lebih besar, yang telah kita sama-sama dengar di berita pada saat ini. Kemudian ini beberapa program-program bioinformatika. Nah, program-program yang digunakan dalam bioinformatika yaitu ada BLAST, kemudian ada MBOS, dan ada Trider, dan Ramsol, dan juga ada What If. Nah, beberapa program ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, saya harapkan karena kita lebih banyak diskusi di sini, jadi saya tidak ingin menyampaikan secara langsung apa fungsinya. Nanti ini sebagai tugas pada Anda semuanya nanti. Jadi di akhir, nah ini merupakan soal-soal yang harus Anda kerjakan pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya banyak-banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.